Jadi untuk perkara perceraian dari tahun ke tahun, ah, yang tahun ini menurun ya. Penyebab perceraian itu pertengkaran secara terus-menerus karena ada pihak ketiga. Istri tidak puas dengan ekonomi, artinya tidak merasa cukup, akhirnya itu sebagai pemicu juga gitu. Bahkan ada juga yang KDRT. Jadi untuk perkara perceraian yang kami terima di Pengadilan Agama Solong untuk yang perkara cerai talak yang tahun 2024 itu kami terima sejumlah 281 perkara. Kemudian untuk cerai gugat ini sebanyak 1173. Jadi jumlahnya perkara yang kami terima yang tahun 2024 untuk perkara perceraian itu sejumlah 1454 perkara. Itu perkara perceraian. Kemudian untuk yang tahun 2025 yang per Februari 2025 itu kami terima untuk cerai talaknya sejumlah 64 perkara, sementara untuk cerai gugatnya sejumlah 290 perkara. Jadi jumlah perkara perceraian per Februari 2025 ini sudah 350. Dari tahun ke tahun, yang tahun ini kelihatannya menurun ya. Menurun dari tahun 2003 sebelumnya. Menurun lah. Sejak 2023. Ada 2023 dan 2024 ini kalau kami lihat itu dia menurun angka perceraian. Sebelumnya di angka berapa? Sebelumnya bahkan untuk keseluruhan perkara sampai angka 2000-an. Sampai 2000-an, sementara untuk yang tahun ini kan ada 1987 untuk semua perkara yang kami terima. Kalau penyebab perceraian? Penyebab perceraian itu yang paling dominan itu ada dua, yaitu pertengkaran yang terus-menerus sama salah satu meninggalkan pihak. Berarti bukan faktor ekonomi juga? Ada faktor ekonomi. Justru karena faktor ekonomi juga yang menyebabkan pertengkaran itu. Karena mungkin salah satu misal istri tidak puas dengan ekonomi, artinya tidak merasa cukup, akhirnya itu sebagai pemicu juga gitu. Bahkan ada juga yang KDRT, ada yang juga ya itu makanya itu masuk dia di sana, itu masuk dia, sehingga kan ada pertengkaran secara terus-menerus karena ada pihak ketiga, akhirnya terjadilah pertengkaran. Ada juga yang tiba-tiba meninggalkan salah satu pihaknya, ya penyebabnya juga bermacam-macam di sana. Secara umum, ya mengajukan perceraian ke pengadilan. sudah banyak. Jadi rata-rata di atas ribuan lah perceraian itu. Kalau perceraian dulu banyak. Pernikahan untuk yang dispensasi yang tahun 2000 2024 ini itu yang masuk 15. Ya, yang masuk 15 perkara yang untuk dispensasi kawin. Jadi permohonan izin untuk dispensasi kawin, ya, untuk permohonan izin untuk dispensasi. Itu sebanyak 15 perkara. Dan itu yang dicabut 6 perkara, yang dikabulkan 8 perkara. Ada yang tidak diterima 1 perkara. Jadi tidak semuanya dikabulkan. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Berarti dia tidak jadi. Dia tidak jadi untuk mengajukan. Akhirnya dicabut. Mungkin terkadang karena tidak jadi untuk pernikahannya atau bagaimana, akhirnya kan dicabut. Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin dipertimbangkan oleh pihak kan, yang nyabut itu kan pihak. Jadi bukan pengadilan, dari pihak sendiri yang mencabut. Ada juga yang diterima. Itu ada. Yang diterima itu seperti apa? Yang diterima, yang dikabulkan itu dia akan memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan di KUA itu walaupun masih di bawah umur. Nah, itu tergantung pertimbangan hakim setelah memeriksa perkara. Kalau boleh tahu apa? Jadi di antaranya ya terkadang kan ada yang sudah hamil duluan atau ini mendekati umur 19, itu kan sudah tidak bisa dianut lagi ya. Jadi tergantung pertimbangan hakim. Dan juga kan tetap untuk permohonan dispensasi kawin itu kita minta rekomendasi juga dari DP3 AKB ya, dari Dinas Perlindungan
perempuan dan anak itu. Berarti usia maksimal untuk kawin itu Minimal 19. minimal 19 tahun. Ya. Sekarang sudah sama di antara laki dan perempuan itu minimal dia tuh di 19 tahun. Nah, itu dia tidak perlu lagi untuk minta dispen. Jadi kalau sudah umur 19 bisa langsung KUA. Jadi tidak perlu dia dispensasi. Nah, ini yang masih kadang kurang 3 bulan, 2 bulan, ada juga yang jadi karena dia tidak mau menunggu sampai pas umur 19 begitu. Atau tekan. Berarti itu gunanya dispensasi itu. Iya, karena KUA tidak akan berani menikahkan anak di bawah umur tanpa adanya izin dari pengadilan.